Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran informatika kelas 11 pada materi strategi algoritmik dan pemrograman, yaitu masih pada berpikir komputasional pada bagian algoritma greedy. Greedy secara harfiah berarti rakus atau tamak. Meskipun dalam pengertian sehari-hari kata rakus dan tamak memiliki konotasi negatif, namun dalam konteks informatika kita mengartikan greedy dalam konteks sebagai sebuah strategi penyelesaian masalah yang dapat berguna dalam merancang sebuah algoritma atau solusi bagi sebuah permasalahan komputasional. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada konotasi negatif pada kata greedy dalam konteks ini. Teknik greedy adalah salah satu teknik penyelesaian masalah yang biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Permasalahan optimasi berarti kita ingin menghitung sebuah hasil yang terbaik dari sebuah proses tertentu. Terbaik di sini dapat berarti nilai yang paling kecil ataupun paling besar, tergantung dari jenis permasalahannya. Dalam menyelesaikan permasalahan optimasi, algoritma greedy akan menerapkan prinsip mengambil serangkaian langkah terbaik pada setiap saat. Contoh, Budi ingin membawa beberapa ekor ikan yang sudah tersimpan dalam kantong-kantong plastik untuk diangkut di dalam mobilnya. Terdapat 8 buah kantong dengan yang berisi masing-masing 3, 5, 2, 8, 4, 6, dan 3 ekor ikan. Namun sayangnya, mobilnya hanya mampu membawa 4 buah kantong. Kantong-kantong manakah yang harus dibawa oleh Budi agar jumlah ikan yang dibawanya sebanyak mungkin? Untuk dapat membawa sebanyak mungkin ikan, Budi harus memilih kantong-kantong dengan sebanyak mungkin ikan. Oleh karena itu, algoritma greedy dapat diterapkan di sini dengan cara kita mengambil kantong-kantong mulai dari yang berisi ikan paling banyak terlebih dahulu sampai didapatkan 4 buah kantong. Dengan demikian, kita harus mengurutkan kantong-kantong terlebih dahulu mulai dari yang paling banyak ikannya sampai dengan yang paling sedikit, sehingga urutannya menjadi 8, 6, 5, 4, 3, 2. Jika kita mengambil 4 buah kantong pertama, maka total banyaknya ikan yang dapat dibawa adalah 8 ditambah 6 tambah 6 tambah 5 sama dengan 25 ekor ikan. Tentunya tidak ada pilihan 4 kantong yang akan menghasilkan total banyaknya ikan lebih dari 25 ekor. Contoh yang kedua, kali ini Budi harus membawa sedikitnya 15 ekor ikan. Tentunya jumlah kantong terkecil yang harus dibawa oleh Budi agar dapat membawa minimal 15 ekor ikan. Sama seperti pada permasalahan sebelumnya, kita dapat menerapkan algoritma greedy untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam hal ini, untuk memperkecil banyaknya kantong yang harus dibawa, maka kita juga selalu memilih kantong dengan jumlah ikan terbanyak terlebih dahulu. Jika kita memilih kantong dengan jumlah ikan 8 dan 6, maka kita sudah memiliki 14 ekor ikan. Selanjutnya, kita hanya perlu mengambil 1 kantong lagi yang mana saja agar total jumlah ikan menjadi lebih dari 15. Oleh karena itu, jawaban yang diinginkan adalah 3 buah kantong. Jelas bahwa tidak ada pilihan yang memungkinkan kita mendapatkan
15 ekor ikan dengan 2 atau kurang kantong. Pada kedua contoh di atas, terdapat satu langkah yang penting yang biasa diterapkan pada penyelesaian masalah secara greedy, yaitu proses mengurutkan sebuah data agar menjadi terurut, mungkin dari kecil ke besar atau sebaliknya, agar kemudian kita dapat melakukan serangkaian pengambilan langkah secara greedy pada data yang sudah terurut tersebut. Pola seperti ini umum digunakan pada penyelesaian permasalahan secara greedy. Selanjutnya, ayo berlatih aktivitas kelompok dengan judul mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Deskripsi tugasnya sebagai berikut. Cici menerima 10 buah pekerjaan rumah yang harus ia kerjakan. Setelah melihat isi dari masing-masing PR, Cici memiliki perkiraan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengerjakan masing-masing PR tersebut, seperti terlihat pada tabel berikut. PR pelajaran A, waktu mengerjakan 1,5 jam. PR mapel B 3 jam. PR mapel C 1 jam. PR mata pelajaran D, waktu pengerjaannya setengah jam. PR mapel E 4 jam. PR mapel F 1 jam. Pekerjaan rumah mapel G, waktu pengerjaannya 2,5 jam. PR mapel H 1 jam. PR mapel I setengah jam. PR mapel J, waktu pengerjaannya kira-kira 2 jam. Sayangnya, ia tidak punya banyak waktu untuk mengerjakan semua PR. Cici sudah menghitung bahwa ia hanya punya waktu total 8 jam sebelum semua PR tersebut harus dikumpulkan. Cici ingin menentukan PR mana yang harus ia kerjakan terlebih dahulu, dengan pertimbangan bahwa setiap PR memiliki nilai yang sama besarnya terhadap nilai akhir Cici. Bantulah Cici menentukan PR yang mana saja yang harus ia kerjakan dalam waktu maksimal 8 jam untuk mendapatkan total nilai akhir yang sebesar-besarnya. Aktivitas individu berikutnya yaitu mengunjungi kebun binatang. Deskripsi tugasnya sebagai berikut. Dina sedang bertamasya mengunjungi kebun binatang. Setiap hari, kebun binatang mengadakan beberapa pertunjukan atraksi hewan yang dapat ditonton oleh para pengunjung. Berikut adalah jadwal yang telah ditetapkan oleh pengelola kebun binatang. Pertunjukan atau atraksi hewan orangutan itu dimulai pukul 9.15 dan selesai 10.30. Pukul 8 sampai 9.30 itu pertunjukan penguin. Pukul 10 sampai 12 pertunjukan atau atraksi hewan harimau. Pukul 13 sampai 14.30 yaitu pertunjukan beruang madu. Pukul 11 sampai 12.30 pertunjukan burung pemangsa. Pukul 14 sampai 15 pertunjukan buaya. Selanjutnya pukul 15.30 sampai 16.30 pertunjukan panda. Waktu mulai pukul 16 dan waktu selesai pukul 17 pertunjukan atau atraksi hewan ular piton. Kemudian pukul 15 sampai 15.30 adalah pertunjukan singa, dan pukul 15.30 sampai pukul 16 atraksi hewan anjing laut. Tentunya dalam satu waktu tertentu Dina hanya dapat menonton satu pertunjukan atraksi hewan. Dina ingin dapat melihat sebanyak-banyaknya pertunjukan dalam satu hari tersebut, dan ia tidak dapat memiliki preferensi dalam melihat pertunjukan hewan, atau artinya semuanya ia anggap sama menariknya.
Tentukan ada berapa banyak maksimal pertunjukan yang dapat ditonton oleh Dina. Aktivitas berikutnya judulnya adalah menukar uang. Deskripsinya sebagai berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sudah punya banyak terbiasa dalam perhitungan yang melibatkan uang. Misalnya, ketika Anda membeli sebuah barang atau makanan, ataupun ingin membayar untuk sebuah jasa tertentu, seringkali menyiapkan sejumlah uang tertentu sesuai dengan harga barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, bagi penjual atau penyedia jasa, apabila mereka menerima uang pembayaran dengan jumlah total yang lebih besar dari harga yang ditetapkan, mereka pun juga harus menyiapkan uang kembalian sesuai dengan jumlah kelebihan pembayaran. Di Indonesia, mata uang rupiah memiliki beberapa pecahan uang, mulai dari yang terkecil Rp100, Rp200, Rp500, dan seterusnya sampai dengan Rp100.000. Seandainya kita memiliki sejumlah pecahan uang, misalnya beberapa uang Rp1.000-an, Rp2.000-an, Rp5.000-an, Rp10.000-an, dan Rp20.000-an. Jika kita ingin mendapatkan uang tepat sejumlah Rp38.000, maka kita dapat memilih beberapa cara. Cara yang pertama, misalnya 3 lembar Rp10.000-an ditambah 1 lembar Rp5.000-an ditambah 2 lembar ribuan ditambah 2 koin 500 dengan total 8 buah lembaran uang koin. Yang kedua, 1 lembar Rp20.000-an ditambah 1 lembar Rp10.000-an ditambah 4 lembar Rp2.000-an, totalnya menjadi 6 lembaran uang. Yang selanjutnya bisa juga 1 lembar Rp20.000-an ditambah 1 lembar Rp10.000-an ditambah 1 lembar Rp5.000-an ditambah 1 lembar Rp2.000-an ditambah 1 lembar Rp1.000-an dengan total ada 5 lembaran uang. Jelas bahwa jumlah total lembaran yang dibutuhkan tergantung dari pemilihan pecahan uang yang kita gunakan. Nah, permasalahan yang mungkin kita tanyakan adalah bagaimana caranya memilih pecahan-pecahan uang yang akan digunakan sedemikian rupa sehingga total lembaran yang diperlukan untuk menghasilkan suatu nilai uang tertentu menjadi sekecil mungkin. Pada contoh di atas dapat diperiksa bahwa untuk menghasilkan nilai uang sebesar Rp38.000 dari pecahan-pecahan Rp1.000-an, Rp2.000-an, Rp5.000-an, Rp10.000-an, dan Rp20.000-an, maka diperlukan minimal 5 buah lembar uang, yaitu sesuai dengan cara terakhir di atas. Dapatkah kalian mencari strategi yang umum untuk menyelesaikan permasalahan serupa jika jumlah uang yang dihasilkan berbeda, namun pecahan-pecahan uang yang sama? Kita bisa menganggap bahwa jumlah nilai yang diinginkan selalu merupakan kelipatan ribuan rupiah, sehingga selalu didapatkan dengan menggabungkan pecahan-pecahan di atas. Selanjutnya, ayo renungkan. Setelah selesai melakukan aktivitas di atas, jawablah pertanyaan berikut pada buku refleksi. Yang pertama, apakah kalian dapat memberikan sebuah contoh lain dari permasalahan optimasi yang ada di kehidupan sehari-hari? Yang kedua, untuk contoh permasalahan yang kalian pilih sebagai jawaban nomor 1, menurut kalian, apakah algoritma greedy dapat diterapkan pada permasalahan tersebut? Yang ketiga, pada permasalahan penukaran uang pada aktivitas soal, apakah algoritma greedy selalu dapat digunakan untuk mencari jawaban yang paling optimal? Berikutnya, pada permasalahan penukaran uang di atas, apakah algoritma greedy selalu dapat digunakan untuk mencari jawaban yang paling optimal? Ambil sebuah contoh kasus di mana pecahan yang tersedia hanya Rp1.000, Rp2.000,
dan 10.000, dan kita ingin menukar nilai 15.000. Berapakah jawaban yang diberikan oleh algoritma greedy pada kasus seperti ini? Apakah ini adalah jawaban yang optimal? Untuk kasus pertanyaan nomor 3, menurut kalian strategi seperti apakah yang kira-kira lebih tepat untuk digunakan? Pertanyaan berikutnya, pada Ayo Renungkan, pelajaran paling berkesan apa yang kalian dapatkan dari latihan ini? Demikian tadi materi berpikir komputasional pada bagian algoritma greedy. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat.